Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, waspada cuaca ekstrim. Saya terlebih dahulu ke Pak Hanafi. Pak Hanafi, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa saat ini kita sudah memasuki awal musim penghujan, apa kira-kira yang perlu diwaspadai Pak di dataran khususnya? Jadi pola awal daripada musim penghujan kan masih dalam proses transisi menuju ke musim penghujannya sendiri ya. Jadi ada 3 fenomena yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah curah hujan yang lebat, mendadak, kemudian durasinya sih tidak terlalu lama ya, mungkin 1 sampai 2 jam ya. Kemudian yang kedua adalah angin kencang. Angin ini bertiup dari sel awan yang berasal dari awan cumulonimbus namanya. Pada tahap matang, ini aktivitas dari angin ini menjadikan awan cumulonimbus anginnya tidak beraturan ya. Jadi ada arus naik, ada arus turun, arus naik, arus turun ketemu. Itulah yang disebut dengan turbulensi. Dan turbulensi ini apabila sampai ke permukaan tanah dapat menyebabkan kecepatan angin yang cukup kencang, bisa sampai 45 km per jam. Dan ini pada masa-masa seperti sekarang cukup banyak kejadian seperti ini dengan hembusan angin yang kencang, yang tiba-tiba kemudian menimpa permukaan bumi kita. Bila menimpa pepohonan yang rimbun, yang besar dengan sistem perakaran yang tidak terlalu kuat maupun mungkin batangnya bolong itu, maka peluang untuk terjadinya pohon tumbang itu sangat besar. Jadi ini yang juga perlu kita waspadai dengan angin kencang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah adanya badai petir. Awan cumulonimbus itu bisa ditandai dengan adanya badai petir, pelepasan energi dari sel-sel awan. Apakah dari sel awan ke sel awan yang lain, atau dari sel awan atau ke permukaan bumi. Nah, ini yang kita sedikit takutkan kalau pelepasan energi itu dari sel awan ke permukaan bumi. Karena mencari semacam penyalur ya, penyalur energi sampai ke permukaan bumi. Nah, apabila ada makhluk hidup di tengah tanah lapang dan sebagainya, itu ya yang berbahaya pada kondisi seperti sekarang. Oke, kalau tadi disampaikan Pak bahwa untuk di awal bulan Oktober ini untuk intensitas hujannya sendiri sudah melewati batas normal sebenarnya. Ya, kalau untuk hujan lebat, angin kencang dan badai petir ini apakah juga sudah melewati batas normal atau untuk saat ini masih normal Pak? Ya. Jadi setiap kali terjadi pembentukan awan-awan ya, terutama awan yang menjulang tinggi namanya awan cumulonimbus. Awan ini adalah dasarnya 300 meter dari permukaan tanah, ketinggiannya bisa sampai 15 km ya. 15 km. Awan inilah aktivitasnya bisa kita lihat secara kasat mata ya. Kita bisa melihat seperti bunga kol pada waktu pagi hari. Ini yang akan menghimpun arus-arus udara naik untuk pertumbuhan sel-sel awan tersebut. Nah, pada saat matang, ini terlihat pada dasarnya itu kelihatan hitam. Kelihatan hitam itu artinya dasarnya sudah matang, tetapi dari atas itu mungkin masih ada pembentukan awan. Kemarin ada kasus terjadi hujan es. Itu harus kita ketahui bahwa sel awan itu terbagi 3 ya. Jadi awan itu terbentuk oleh 3 komponen. Pertama oleh uap air berupa gas ya. Ini kalau semakin ke atas semakin akan terjadi kondensasi, maka terbentuk butiran-butiran air. Yang kedua adalah butiran-butiran air. Yang ketiga adalah unsur-unsur padat berupa salju, kristal es dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan ada sirkulasi awan namanya sirkulasi awan kacau atau turbulensi. Itu dari atas hembusannya ke bawah itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, ini kalau dalam dunia penerbangan yang harus ditakuti sama pilot.
hembusan angin yang bertiup dari puncak awan menuju ke dasar awan dengan hempasan yang sangat tinggi. Biasa disebut dengan downdraft, ya istilahnya downdraft itu. Ini kalau terjadi di sekitar runway, itu sedapat mungkin pilot menghindari. Jangan memaksakan mendarat atau jangan memaksakan untuk take off, itu seperti itu. Jadi 3, yang pertama adalah curah hujan. Ya durasinya sih tidak terlalu lama, mungkin paling lama 3 jam. Tapi lebat. Ya. Yang kedua adalah angin kencang, kecepatannya bisa merubuhkan tanaman, bisa merubuhkan tumbuhan, terutama tumbuhan yang sudah tua. Jadi kalau saya sih berharap tanaman ini, pohon-pohon ini dipangkas, jangan ditebangin ya. Karena kalau ditebangin itu penghijauan tidak sukses ya. Ya, tapi yang harus kita lakukan dipangkas. Yang ketiga adanya aktivitas badai petir. 3 kondisi ini yang terjadi pada musim hujan atau awal-awal musim hujan seperti sekarang. Oke, baik. Saya ke BPBD. Bagaimana kemudian yang harus diwaspadai Pak dari pandangan Anda sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sebenarnya di masyarakat sudah terbentuk memang seperti di Manggala sudah langganan, memang mereka sudah tahu di wilayah-wilayah Manggala dan Beringkanaya. Kami sampaikan kepada masyarakat dia tetap waspada tapi jangan panik kepada masyarakat. Di samping itu saya tambahkan juga dari selain kami dari BPBD, kami juga membentuk balasar. Balasar di masyarakat, di mana untuk pertolongan pertama lah kepada masyarakat sebelum personil dari BPBD datang. Jadi kami memberdayakan masyarakat membentuk balasar yang sementara dibuat di Longwis dulu. Untuk itu program Pak Wali, nanti Oktober ini kami 600 balasar di setiap lorong kita bentuk, di mana nanti dihandle langsung oleh Basarnas. Bagaimana sebelum personil turun, di mana dari masyarakat sendiri, baik itu dari RT RW maupun dari Dewan Lorong, sehingga mereka bisa mengantisipasi sebelum terjadinya korban atau kerugian yang lebih banyak. Oke, Pak Hanafi tadi telah menyampaikan bahwasanya ini di awal Oktober seharusnya masih normal, tapi untuk saat ini sudah melewati batas normal, Pak. Apa kemudian yang harus diwaspadai dari BNPB sendiri melihat itu? Kami di BNPB yang pertama ini kan sudah masuk musim peralihan, musim hujan. Yang kita lakukan yang pertama kita yang tadi itu kita sosialisasi, kita sampaikan ke masyarakat, dan kita sebenarnya di BPBD saya pencegahan kita memang harus terus kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kemarin saya juga bertemu juga Pak Camat, Pak Lurah, sering-sering kita kumpul. Nanti ke depan juga kita ada gladi kesiapsiagaan, sehingga di situ kita bisa memetakan di mana seperti Pak Camat, Pak Lurah, termasuk BPBD, Dinkes dan Dinsos, masing-masing tugas, sehingga termasuk juga RT RW dan Balasar kita libatkan untuk PMI, kita libatkan untuk mengantisipasi, sehingga nanti masuk musim nanti betul-betul waktunya puncaknya musim hujan, kita sudah bisa minimalisir kerugian yang bisa ditimbulkan. Oke, tadi Bapak mengatakan ya bahwa di awal sebenarnya telah membentuk kemudian beberapa teman-teman yang disebar di beberapa titik untuk membantu kemudian kerja-kerja dari BPBD untuk melaporkan kondisi di lapangan masing-masing. Apakah untuk kemudian pemberdayaan masyarakat ini dibentuk di seluruh wilayah di Kota Makassar atau di beberapa titik saja di Kota Makassar, Pak? Sumber kami bukan cuma untuk dari Karestar atau personil kami, tapi dari masyarakat juga di seluruh Kota Makassar kita bentuk.
Jadi kita sudah membentuk grup-grup WA dan mereka mengirimkan informasi kepada kami kondisi wilayahnya, sehingga kami ada jadikan informasi awal untuk kita lakukan tindakan apa. Untuk seperti sekarang kami sudah siapkan di Manggala ternyata agak naik, kami sudah siapkan personil di sana, bagaimana makanannya, bagaimana ini untuk pertolongan pertama bagi masyarakat. Baik, Pak Hanafi dan juga Pak Ismuan Nandar, ini kita semakin menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Dan kita harus rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.